pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi jiwa-jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku, pada edukasi video kali ini terkait mata batin. Kenapa ini sering saya bahas? Karena saya lihat dari beberapa komentar masih banyak dulur-dulur yang masih awam tentang mata batin, sehingga menganggap mata batin itu suatu yang unik. Padahal jika kalian paham apa itu mata batin, kalian akan menganggapnya hal yang biasa saja. Sebelum saya bahas lebih mendalam, saya ingin mengingatkan pada kalian semuanya. Gini, saudaraku, janganlah kalian mudah percaya pada konten-konten yang ada di YouTube, di televisi, ya, terkait keahlian mereka dalam mempraktekkan mata batin. Pahamilah, saudaraku, mereka itu hanya memberi sebuah tontonan untuk mencari uang. Tapi mereka tidak sadar jikalau penontonnya itu tidak paham terkait semua itu. Endingnya tontonan tersebut hanyalah sebuah tontonan dan tidak dapat dijadikan sebuah tuntunan. Karena apa? Yang mereka tonton ya malah berdampak menyesatkan pada para pemirsanya. Maksudnya yang mereka tunjukkan itu. Saudaraku, sebelum kita membahas inti dari tema video ini, silakan disimak dulu poin yang harus dipahami terlebih dahulu. Dasar yang harus dipahami adalah tentang apa toh itu mata batin. Nah, sebenarnya apa mata batin itu? Kalau belum paham ya tolong disimak baik-baik ya, sampai dicermati sampai paham. Mata batin itu adalah bagian dari batin yang paling dalam atau bisa disebut perasaan dalam hati. Umumnya mata batin itu dikaitkan dengan kemampuan melihat suatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi tak mengherankan bahwa mata batin selalu dikaitkan dengan sesuatu hal yang gaib dan tidak nampak. Dalam pandangan agama Islam, mata batin kerap dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Ya, hal tersebut karena mata batin berhubungan dengan hati. Ya, tolong dicermati lagi. Mata batin atau firasat hati adalah perasaan atau gerakan batin yang benar dan tepat, karena ini berasal dari bimbingan Allah SWT. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin yang dapat melihat suatu hal yang tidak umum dilihat oleh sebagian besar manusia. Kenapa seperti itu? Ya, karena gini, kondisi terbukanya mata batin ya bisa terjadi pada mereka yang memiliki perjalanan spiritual yang baik. Jadi, terbukanya mata batin adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ya, mereka yang memiliki kemampuan mata batin itu bisa disebut waliullah atau kekasihnya Allah. Lantas, adakah cara membuka mata batin untuk orang biasa?
pahami baik-baik. Berdasarkan pandangan Islam, cara membuka mata batin bisa dilakukan dengan membersihkan hati terlebih dahulu. Dengan hati yang bersih dari dosa, rasa iri, rasa dengki, dan berbagai sifat buruk lainnya, maka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan anugerah mata batin yang bisa terbuka. Sebelum mengetahui cara membuka mata batin, penting untuk memahami tujuan membukanya. Ya, inilah 7 keadaan batin menurut Islam. 7 keadaan batin ini meliputi yaitu 1. Basiroh, 2. Dlomir, 3. Fuad, 4. Sauf, 5. Asror, 6. Riyodlah, ya riyodah, 7. Latifah. Nah, berikut penjelasan lebih lengkap mengenai 7 keadaan batin menurut Islam yang perlu diketahui sebelum membuka mata batin. Basiroh. Basiroh adalah lapisan terluar batin manusia yang digunakan untuk memandang sebuah persoalan dan menilai baik buruk dari sebuah kenyataan yang sedang dihadapi. Jadi basirohnya dulu harus baik, harus benar, ya. Yang kedua adalah dlomir. Dlomir adalah kehendak moral yang terbentuk di bawah kendali hati. Mereka yang memilikinya akan berbuat baik melalui tuntunan dan bimbingan hati. Moralnya dibangun dulu. Yang ketiga adalah fuad. Fuad adalah sebuah pertimbangan hati yang menjatuhkan vonis atau menilai sebuah tindakan manusia. Pertimbangan juga harus ditata dengan baik. Yang keempat adalah asror. Asror adalah kemampuan manusia dalam menjangkau ketepatan sebuah prediksi yang sifatnya gaib. Mereka yang memilikinya mampu melihat prediksi disertai dengan keyakinan hati terhadap ketepatan dari perkiraan tersebut. Nah, berarti harus instingnya itu loh harus juga ditingkatkan, ya. Yang kelima adalah riyodlah. Riyodlah adalah manusia yang menempa batin untuk tetap fokus dan tunduk kepada Allah. Dengan hal ini, seseorang bisa mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah supaya tidak jatuh dari karomah yang mengelabui. Nah, jadi harus lebih mendekatkan pada Allah SWT, ya. Yang ketujuh adalah latifah. Latifah adalah kelembutan hati dalam memandang kenyataan apapun. Orang yang memiliki latifah akan mempunyai rasa cinta dan belas kasih yang tinggi. Mereka pun akan memandang segala hal sesuatu itu dengan sudut pandang cinta dan belas kasihan. Ya, itu penting. Nomor 7, latifah. Barulah bisa kita membuka mata batin, ya. Nah, setelah memahami beberapa hal itu, sekarang akan saya jelaskan cara membuka mata batin yang tepat dan benar. Cara yang bisa dilakukan untuk membuka mata batin adalah dengan melakukan pertaubatan kepada Allah. Kita harus memohon ampun atas segala dosa yang diperbuat semata-mata untuk mendapatkan bimbingan dan ridho kebaikan dari Allah SWT. Dalam hal ini, orang yang bertaubat juga harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, saat hendak bertaubat, saudaraku harus menjauhkan diri dari dosa besar, dosa kecil, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Selain itu, jauhkanlah diri dari segala bisikan setan dan memohon perlindungan pada Allah SWT. Akhir dari upaya bertaubat adalah menyaksikan Tuhan dengan penglihatan nyata. Jadi Tuhan itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Tuhan itu benar-benar nyata. Selain itu, hal paling penting dalam membuka mata batin adalah niat dan ikhlas. Ya.
Nah, ini tahapan yang bisa dilakukan untuk membuka mata batin. Simak baik-baik penjelasan saya. Yang pertama, mantapkan hati dan niat. Jika memiliki niat dan keinginan yang bersungguh-sungguh, maka ini bisa memudahkan untuk membuka mata batin. Pasalnya, jika ragu atau hanya setengah-setengah, ya hanya masih nggak percaya itu, mata batin akan sulit untuk terbuka. Yang kedua, bangunlah dari tidur sebelum azan subuh. Pagi-pagi sekali, ya. Bangunlah pagi hari sebelum matahari terbit di setiap harinya. Usahakan untuk selalu membiasakan diri bangun sebelum azan subuh berkumandang. Hal tersebut ya bertujuan untuk dapat melihat matahari terbit, utamanya itu. Selain itu, bangun pagi memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebelum matahari terbit. Ya. Selanjutnya, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sebelum matahari terbit. Bacalah dengan ikhlas hati Anda, ya, tanpa ada patokan berapa jumlah bacaannya, jadi secara tekun. Oke. Yang keempat, lakukanlah secara rutin. Nah, lakukan beberapa kebiasaan baik ini terus-menerus setiap hari hingga mata batin benar-benar bisa terbuka. Yang kelima, bersedekahlah. Nah, imbangi amalan tersebut, ya, yang saya sampaikan dengan sedekah seikhlasnya. Semakin sering sedekah, semakin bagus. Sedekah sesuaikan dengan kemampuan Anda. Bisa sedekah dengan uang, tenaga, nasihat, dan lain sebagainya. Jika dengan uang, sesuaikan dengan weton Anda, ya, malah lebih bagus. Yang keenam, ya, wirid. Yang terakhir ini, tambahkan amalan wirid dengan membaca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, dan Al-Fatihah 100 kali setiap tengah malam. Jika 6 hal itu dilakukan secara istiqomah, dijamin mata batin Anda benar-benar terbuka dengan sebaik-baiknya. Lalu, apakah dengan terbukanya mata batin bisa membahayakan kita? Nah, simak baik-baik ya, biar enggak salah arah kalian. Ada hal yang perlu untuk diperhatikan saat ingin membuka mata batin, karena ada resiko yang mungkin perlu dihadapi. Pasalnya, ada beberapa orang, ya, yang memiliki tujuan yang salah saat mencoba untuk membuka mata batin, bikin demit dan lain sebagainya itu, ya. Padahal tujuan-tujuan dan niat yang salah membuat kamu itu lebih mudah diganggu makhluk halus. Paham ya? Memiliki ketakutan tidak wajar, akhirnya seperti itu. Bahkan dapat menjadi gila karena tahu hal-hal yang gaib menungui, ya. Tak hanya itu, orang yang ingin mencobanya harus siap mental agar tidak terjadi resiko membahayakan yang tidak diinginkan. Jadi janganlah kamu ingin membuka mata batin untuk melihat hal-hal seperti itu salah, ya. Oleh sebab itu, membuka mata batin sebenarnya tidak mudah dan ada tahapan dan caranya sangat rumit, dan tidak semua orang dapat menjalankannya kalau tidak benar-benar yakin. Apalagi di zaman seperti ini yang penuh dengan pengaruh setan yang nyata kayak gini, seperti di sosial media seperti itu, gitu loh. Nah, setelah saya jelaskan sejelas-jelasnya seperti ini, ya, mari kita bahas apakah membuka mata batin dengan meminta bantuan orang lain itu bisa terbuka. Ini jawabannya, sangat bisa. Apalagi memang untuk membuka mata batin atau indera keenam itu butuh seorang pembimbing, ya, dari seorang guru yang ahli dan menguasai. Karena tanpa adanya bimbingan guru, ya, yang sudah ahli, bisa berakibat sangat fatal. Minimalnya ya bisa gila. Karena mengingat proses
dalam membuka mata batin itu ada tahapannya dan harus dijalankan dengan ikhlas serta istiqomah. Nah, sekarang gini, kemarin ada yang tanya ke saya, apakah untuk membuka mata batin bisa dilakukan dengan secara instan dengan menggunakan pil, aura, benda-benda bertuah, mantra-mantra sakti. Nah, menurut pengalaman pribadi saya ya, yang saya dapatkan, semua itu tidak bisa. Karena kemampuan apapun itu tidak bisa diraih dengan instan. Semua butuh proses dan menggunakan hati. Coba kalian pikir ya, untuk bisa membaca saja butuh belajar, untuk bisa menulis saja butuh belajar, untuk bisa jalan saja butuh belajar, untuk bisa naik kendaraan saja itu juga butuh belajar, gitu. Nah, ilmu yang bersifat nyata saja butuh proses, apalagi ilmu yang bersifat batin atau goib, gitu. Malah butuh proses yang sangat tekun dan istiqomah. Tidak semudah tinggal ngambil pil bisa terbuka, nggak bisa ya. Jika ada seseorang yang menawarkan diri menjual khodam dan sebagainya guna membuka mata batin, jangan percaya, ngabisin duit ya. Semua itu bohong. Anda sama saja tertipu nanti ya oleh mereka. Sesungguhnya apa yang mereka ajarkan itu adalah ilmu hipnotis, ilmu sugesti, ilmu gendam. Semua itu berdampak sangat buruk bagi Anda jika Anda tidak percaya. Karena hasil akhir yang Anda dapatkan hanyalah tertipu. Gitu ya. Ingat, zaman sekarang banyak sekali orang pinter, tapi pinternya pinter nipu, ya. Kalau orang benar-benar ngerti jarang. Jika Anda ingin benar-benar bisa membuka mata batin, ikuti saran saya tadi. Pahami dan tonton berkali-kali ya, dan ikuti caranya sampai mata batin Anda benar-benar terbuka. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Selamat belajar, sampai bisa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.